Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya M. Duta Hidayat dengan NPM 2306167142. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Beach Sand versus River Sand atau pasir pantai versus pasir sungai. Sebelum kita masuk ke dalam rumusan masalah, apa sih pasir itu secara umum? Pasir adalah salah satu sedimen yang terdiri dari partikel mineral yang terkikis dari batuan dan diangkut oleh air, angin, atau es. Setiap jenis pasir memiliki karakteristik unik yang memberikan contoh petunjuk tentang asal-usul dan proses pembentukannya. Contoh karakteristik unik pasir meliputi tingkat pengurutan, bentuk butiran, dan komposisi mineral. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh sampel pasir yang akan kita observasi untuk mendapatkan hipotesis dari sampel tersebut. Yang pertama adalah sampel pasir pantai. Gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang pertama adalah pasir pantai yang kaya akan butiran kuarsa yang berbentuk bulat dan tersusun dengan baik serta material halus disaring keluar. Selanjutnya gambar yang di sebelah kanan atau gambar yang kedua itu adalah pasir pantai yang tertiup angin, biasanya disortir dengan sangat baik dan sangat bulat dipoles hingga menjadi butiran buram yang sebagian besar terdiri dari kuarsa. Selanjutnya adalah sampel pasir sungai. Yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kiri adalah pasir yang diangkut oleh erosi dalam jarak yang jauh sehingga pasir sungai akan diperkaya dengan kuarsa ketika feldspar mengalami pelapukan. Yang kedua atau gambar yang di sebelah kanan adalah pasir yang berasal dari aliran sungai pegunungan yang mungkin kaya akan butiran feldspar, kuarsa, dan mineral lainnya yang tidak tersortir dengan baik dan bersudut. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Singkat saja. Yang pertama, membuat hipotesis tentang mengapa sampel dapat diidentifikasi karakteristik yang unik dari tempat asalnya. Yang kedua, membuat hipotesis tentang beberapa perubahan yang terjadi ketika pasir secara bertahap berpindah dari daerah sumber di daerah dataran tinggi ke tempat pasir yang terakumulasi di sepanjang garis pantai. Yang ketiga, memberikan atau membuat saran eksperimen untuk menguji hipotesis ini yang akan mendukung teori tentang karakter dan asal-usul pasir di lingkungan yang berbeda. Nah, selanjutnya hipotesis yang pertama. Sampel pasir dapat diidentifikasi karakteristik yang unik dari tempat asalnya karena proses transportasi dan pengendapan yang berbeda di lingkungan geologis yang berbeda, serta faktor-faktor seperti kondisi energi, jarak transportasi, dan aksi gelombang atau angin dapat mempengaruhi pengurutan bentuk butiran dan komposisi mineral pasir. Kemudian, hipotesis yang kedua. Ketika pasir diangkut oleh aliran sungai dari daerah dataran tinggi ke tempat pasir yang terakumulasi di sepanjang garis pantai, akan menghasilkan jarak transportasi yang panjang dan aksi gelombang di lingkungan pantai akan mempengaruhi pasir tersebut. Selama perjalanan, pasir akan terus terkena aksi gelombang yang dapat menyebabkan butiran-butiran pasir terklasifikasi dan mengalami perubahan dari segi ukuran. Akibatnya, pasir yang terakumulasi di sepanjang garis pantai akan memiliki tingkat pengurutan yang lebih baik dan butiran yang lebih bulat dibandingkan dengan pasir di daerah dataran tinggi yang mungkin memiliki butiran yang lebih kasar dan tidak terurut dengan baik. Nah, selanjutnya adalah eksperimen untuk menguji hipotesis yang akan mendukung teori tentang karakter dan asal-usul pasir di lingkungan yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan sampel pasir dari beberapa lingkungan yang berbeda seperti aliran sungai dan pantai. Pastikan untuk mencatat lokasi dan sumber sampel pasir. Yang kedua, gunakan metode pengukuran tingkat pengurutan untuk menganalisis sampel pasir dari setiap lingkungan. Metode ini dapat melibatkan pengukuran ukuran butiran dan perhitungan indeks pengurutan. Selanjutnya yang ketiga, gunakan mikroskop atau perangkat analisis morfologi butiran untuk memeriksa bentuk butiran pada sampel pasir dari setiap lingkungan. Yang keempat, gunakan teknik analisis mineralogis seperti difraksi sinar X atau mikroskop polarisasi
untuk menganalisis komposisi mineral pada sampel pasir dari setiap lingkungan. Identifikasi mineral yang dominan dalam setiap sampel pasir. Yang terakhir atau yang kelima, bandingkan hasil analisis tadi setiap sampel pasir untuk mengetahui perbedaan tingkat pengurutan atau penyortiran bentuk partikel dan komposisi mineral antara lingkungan yang berbeda. Kesimpulan, berdasarkan hipotesis dan saran eksperimen yang dapat disimpulkan bahwa pasir memiliki karakteristik yang unik tergantung pada lingkungan tempatnya terbentuk dan terakumulasi. Selanjutnya adalah daftar pustaka dan ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.